Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ica Ananda dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan apa saja komponen pembentuk pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) berdasarkan teori Keynesian. Berikan contoh singkat kasus, artikel jurnal, dan lain-lain yang menjelaskan kaitan komponen-komponen tersebut dengan pendapatan nasional. Menurut teori Keynesian, komponen utama pembentuk pendapatan nasional atau PDB adalah 1. Konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa konsumsi, contoh pengeluaran untuk makanan, pakaian, hiburan, dan lain-lain. Yang kedua ada investasi. Investasi atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, gedung, peralatan, dan lain-lain. Contoh, investasi perusahaan untuk membangun pabrik baru atau memperluas kapasitas produksi. 3. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa serta membayar gaji pegawai. Contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur, membayar gaji pegawai, dan membeli barang jasa untuk keperluan pemerintah. Dan yang keempat, ekspor neto (XM), selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impor barang dan jasa. Contoh, kenaikan nilai ekspor suatu negara akan meningkatkan pendapatan nasional. Berikut contoh singkat kasus yang menjelaskan kaitan komponen-komponen tersebut dengan pendapatan nasional dalam sebuah jurnal penelitian berjudul The Impacts of Consumption, Investment, Government Expenditure, and Net Export on Economic Growth. The Case of Malaysia, Muhammad Zain Abdul Karim 2012, ditemukan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Peningkatan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terbukti dapat meningkatkan PDB Malaysia, sedangkan peningkatan ekspor neto juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen utama pembentukan pendapatan nasional atau PDB menurut teori Keynesian adalah konsumsi, investasi, pengeluaran, dan ekspor neto. Perubahan pada komponen tersebut akan berdampak langsung pada tingkat pendapatan nasional suatu negara. 2. Jelaskan bagaimana perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik siklus bisnis. Grafik siklus bisnis menggambarkan fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara dalam jangka pendek, biasanya dalam rentang waktu 1-10 tahun. Grafik ini menunjukkan pergerakan naik turunnya indikator ekonomi seperti produksi, pendapatan, konsumsi, investasi, dan tingkat pengangguran. Siklus bisnis terdiri dari 4 fase: ekspansi, puncak, kontraksi, dan lembah. Grafik siklus bisnis menunjukkan pergerakan ekonomi melalui fase-fase tersebut. Tujuan analisis siklus bisnis adalah untuk memahami dan memprediksi fluktuasi ekonomi jangka pendek. Dan yang kedua ada grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan produksi barang dan jasa suatu negara dalam jangka panjang. Biasanya dalam rentang waktu 10-50 tahun. Grafik ini menunjukkan tren kenaikan atau penurunan produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional bruto (PNB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase perubahan PDB atau PNB dari satu periode ke periode berikutnya. Tujuan analisis pertumbuhan ekonomi adalah untuk memahami dan memprediksi tren perkembangan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Jadi, perbedaan utamanya adalah grafik siklus bisnis berfokus pada fluktuasi ekonomi jangka pendek, sedangkan grafik pertumbuhan ekonomi berfokus pada tren perkembangan ekonomi jangka panjang. Keduanya memberikan informasi yang penting untuk memahami dan memprediksi dinamika ekonomi suatu negara. 3. Jelaskan apa saja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat. Berikan contoh singkat kasus, artikel, jurnal, dan lain-lain. Pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, cenderung akan mendorong kenaikan inflasi dan penurunan suku bunga.
Pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran ini adalah jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar meningkat, maka akan ada lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat mendorong kenaikan inflasi karena dengan jumlah uang yang lebih banyak, harga barang dan jasa cenderung naik. Selain itu, dengan jumlah uang yang lebih banyak, suku bunga cenderung turun karena bank sentral akan mencoba menstabilkan ekonomi dengan menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga, orang akan lebih cenderung untuk meminjam uang dan menghabiskannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan agregat. Contoh kasus 1. Pergeseran kurva penawaran agregat. Misalkan terjadi kenaikan harga bahan baku seperti kenaikan harga minyak mentah, hal ini akan menyebabkan biaya produksi perusahaan-perusahaan meningkat. Akibatnya, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, menunjukkan pada setiap tingkat harga produsen bersedia menawarkan jumlah output yang lebih sedikit. Ini akan menyebabkan tingkat harga umum naik dan output agregat turun. 4. Jelaskan bagaimana jumlah uang yang beredar berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Berikan contoh singkat kasus, artikel jurnal, dan lain-lain. Hubungan dengan suku bunga. Jumlah uang yang beredar dari suku bunga memiliki hubungan terbalik. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, suku bunga cenderung akan turun karena ada lebih banyak uang yang tersedia di pasar. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar menurun, suku bunga cenderung akan naik karena uang menjadi lebih langka. 2. Hubungan dengan inflasi. Jumlah uang yang beredar dan inflasi memiliki hubungan positif. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, inflasi cenderung akan naik karena ada lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar menurun, inflasi cenderung akan turun karena ada lebih sedikit uang yang beredar. 3. Hubungan dengan pendapatan. Pendapatan masyarakat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, jumlah uang yang beredar cenderung akan naik karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, jumlah uang yang beredar cenderung akan turun karena masyarakat memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Contoh kasus, dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal The American Economic Review 2019, peneliti menganalisis dampak perubahan jumlah uang yang beredar terhadap suku bunga dan inflasi di Jepang selama periode 1980 sampai 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar secara signifikan menurunkan suku bunga dan meningkatkan inflasi di Jepang. Studi ini menegaskan hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang beredar, suku bunga, inflasi, dan pendapatan memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan berdampak pada suku bunga, inflasi, dan pendapatan masyarakat. 5. Jelaskan hubungan inflasi dan pengangguran serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Berikan contoh singkat kasus. 1. Hubungan inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang saling terkait yang dikenal sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips menunjukkan bahwa pada umumnya ketika inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah dan sebaliknya. Ketika inflasi tinggi, perusahaan cenderung menaikkan harga barang dan jasa sehingga permintaan akan tenaga kerja meningkat dan pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika inflasi rendah, perusahaan cenderung menahan kenaikan harga sehingga permintaan tenaga kerja menurun dan pengangguran meningkat. 2. Hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung diikuti oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Ketika perekonomian tumbuh pesat, permintaan akan barang dan jasa meningkat sehingga mendorong kenaikan harga dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penurunan pengangguran. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi cenderung menurun dan pengangguran meningkat. Contoh kasus dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal World Development 2018, peneliti menganalisis hubungan antara inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di 40 negara berkembang selama periode 1980 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran sesuai dengan kurva Phillips.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung diikuti oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Namun, pada tingkat inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat dan pengangguran dapat meningkat. Kebijakan ekonomi yang menyeimbangkan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.